Halo semuanya, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa mengerjakan ujian AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum di akun siswa Nuadu. Pertama, silahkan membuka browser pada perangkat masing-masing. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Di bagian ini, silahkan mengetik app.nuadu.com dan klik Enter. Selanjutnya, kita akan berada di halaman login. Di halaman ini, kita bisa memilih bahasa yang akan digunakan. Silakan mengeklik tanda V ini untuk memilih bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lainnya. Di sini, saya memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia. Pada kotak nama pengguna, ketikkan 8 digit angka login ID yang sudah dibagikan oleh tim Nuadu dan sekolah. Seperti ini. Kita tidak bisa login dengan mengetikkan nama kita atau alamat email kita. Hanya 8 digit angka ini yang bisa kita gunakan untuk login ke akun siswa Nuadu. Kemudian, klik lanjut. Di bagian ini, silahkan mengetikkan kata sandi yang sudah diberikan. Misalnya, Nuadu 2021. Silahkan mengeklik tanda mata ini untuk memastikan bahwa password atau kata sandi yang kita ketikkan sudah benar. Lalu, ketik ulang kata sandi yang sama di kotak kedua ini. Dan klik tanda mata. Pastikan bahwa kedua kata sandi ini sudah sama. Selanjutnya, kita klik lanjut. Setelah itu, kita akan berada di halaman pengunggahan foto profil. Di halaman ini, silakan klik atur foto profil. Kemudian klik atur foto profil sekali lagi. Silahkan memilih foto yang akan diunggah di akun Nuadu. Silahkan mengunggah foto yang formal, karena foto ini nantinya akan tampil di akun Nuadu dan juga di dokumen scorecard atau dokumen hasil pengerjaan ujian. Selanjutnya, klik open. Lalu sesuaikan ukuran foto. Kalau sudah, klik lanjut. Setelah foto sudah berhasil diunggah, klik lanjut. Lalu, kita akan melihat atau membaca syarat dan ketentuan dari website Nuadu. Seperti ini. Di sini, kita perlu mengeklik Accept and Go to Nuadu. Kalau sudah berada di halaman seperti ini, artinya kita sudah berhasil login ke akun siswa Nuadu. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah memeriksa koneksi internet sebelum kita memulai ujian. Silakan diklik Test Your Internet Connection. Kemudian di sini akan ada keterangan untuk kita menutup semua tabs di browser yang kita gunakan atau aplikasi lain di perangkat yang kita gunakan. Jadi, usahakan kita hanya membuka website Nuadu saja. Lalu, klik tes. Saat ini, sistem akan mengetes download speed
dan juga upload speed. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu sampai proses tes koneksi internet ini selesai. Di sini dapat kita lihat adanya dua tanda. Yang pertama adalah tanda seru berwarna merah, dan yang kedua adalah tanda checklist berwarna hijau. Tanda seru berwarna merah artinya kecepatan download speed atau upload speed kita di bawah 1 Mbps. Dan kalau sudah berada di atas 1 Mbps, akan ditampilkan tanda checklist berwarna hijau seperti ini. Untuk kelancaran pelaksanaan ujian, silakan memastikan bahwa kedua tanda ini sudah berubah menjadi tanda checklist berwarna hijau. Kalau sudah, kita klik Next. Di sini akan ditampilkan summary atau ringkasan dari tes koneksi kita. Di sini, download speed saya masih kurang dari ketentuan, demikian juga dengan upload speed saya yang sudah sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tes ini. Di sini, kita bisa klik Close. Karena tadi kedua koneksi saya belum mendapatkan tanda checklist berwarna hijau, maka saya bisa klik Test Your Internet Connection sekali lagi untuk memastikan bahwa keduanya mendapatkan tanda checklist berwarna hijau. Hal ini bertujuan agar proses ujian bisa berjalan dengan lancar. Jika nanti masih ada kendala koneksi, silahkan bisa menghubungi Bapak Ibu Guru. Saat ini saya klik tutup. Untuk memulai mengerjakan ujian, silahkan mengeklik tombol mulai. Di sini, terdapat keterangan bahwa setelah memulai ujian, pengatur waktu tidak dapat dihentikan. Jadi, kita perlu memastikan bahwa kita memiliki waktu sesuai dengan durasi pengerjaan ujian yang nantinya berjalan tanpa gangguan. Untuk memulai ujian, silakan diklik aktivasi ujian. Di sini akan ditampilkan halaman pengerjaan ujian atau pengerjaan soal. Untuk mengerjakan ujian, silahkan scroll up and down atau ke atas dan ke bawah seperti ini. Silahkan membaca soal dan memberikan jawaban sesuai dengan instruksi setiap soal. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa tombol atau keterangan di halaman ini. Yang pertama, di pojok kiri atas terdapat total soal dan juga berapa jumlah soal yang sudah terjawab. Di sebelah kiri bawah terdapat informasi mengenai waktu pengerjaan yang tersisa. Lalu, di pojok kanan atas, terdapat tombol tutup. Tombol ini bisa diklik ketika sudah dipastikan bahwa semua soal sudah terjawab dan sudah terkirim. Tombol tutup ini berfungsi untuk mengakhiri pengerjaan ujian. Jadi, kita perlu berhati-hati dalam mengklik tombol ini. Sekarang, kita akan mencoba mengerjakan soal. Kita baca terlebih dahulu soalnya, kemudian instruksinya, kemudian di sini kita menjawab. Misalnya,
Lalu, kita klik kirim. Setelah kita klik kirim, maka kita tidak bisa lagi mengubah jawaban. Dan ketika kita klik kirim, maka tombol kirim yang tadinya berwarna putih akan berubah menjadi berwarna ungu atau biru keabu-abuan dan tertulis telah terkirim. Lalu, status di soal ini juga akan berubah menjadi selesai. Lalu, kita akan berpindah ke nomor selanjutnya. Kita klik tanda V ini untuk menampilkan soal. Seperti ini. Lalu, di sini kita akan mengetikkan jawaban. Kalau sudah, sama seperti tadi, kita perlu mengklik tombol kirim. Maka, akan berubah menjadi telah terkirim dengan status selesai. Tombol kirim ini wajib kita klik. Jika tidak, maka jawaban kita tidak akan terekam oleh sistem. Lalu, kita perlu menyelesaikan semua soal satu persatu sampai soal terakhir. Kalau sudah selesai semuanya, maka silakan klik tombol tutup. Lalu di sini akan ada keterangan bahwa kita perlu menjawab seluruh pertanyaan sebelum keluar dari ujian. Jika kita keluar, maka kita tidak bisa lagi melanjutkan ujian. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah keluar ujian, artinya kita sudah mengakhiri ujian, atau melanjutkan ujian. Kalau kita klik melanjutkan ujian, maka kita akan kembali ke halaman pengerjaan soal. Di sini bisa kita selesaikan soal-soal yang belum terjawab. Lalu, kita bisa klik tutup. Di sini, kita menganggap bahwa kita sudah menyelesaikan ujian dan klik keluar ujian. Setelah kita klik keluar ujian dan mengakhiri ujian, maka akan terdapat informasi terkait nilai kita, predikat, dan juga ada opsi untuk mengunduh laporan atau scorecard. Perlu diingat bahwa nilai ini belum menjadi nilai final atau nilai akhir, mengingat ada beberapa nomor tertentu yang perlu diberikan nilai oleh guru. Jadi, nilai ini akan berubah setelah guru menyelesaikan pemberian nilai. Saat ini, akan saya contohkan bagaimana kita mengunduh laporan. Kita klik unduh laporan, kemudian kita klik link PDF ini, kita simpan file. Kalau sudah, maka laporan akan terunduh dalam bentuk PDF seperti ini. Di sini ada judul, laporan hasil AKM siswa, kemudian ada bagian numerasi. Jadi nanti akan ada numerasi dan juga literasi di setiap laporannya. Lalu di sini ada detail ujian, ada foto profil, ada nilai total, predikat, deskripsi, rentang nilai, dan juga keterangannya. Sekarang kita kembali lagi ke akun Wadu. Kalau sudah, kita bisa klik tutup. Selain itu, kita juga bisa mengunduh laporan dari halaman ini. Yang perlu kita lakukan adalah klik tampilkan hasil. Maka akan ditampilkan hasil pengerjaan ujian seperti ini, sama seperti halaman sebelumnya. Lalu, kita bisa klik unduh laporan. Kalau sudah selesai, maka kita bisa log out dari akun Siswa Nuadu.
Kita klik tanda V ini, kemudian kita klik keluar. Maka, kita sudah selesai mengerjakan ujian dan keluar dari akun Siswanuadu. Sekian, terima kasih.